Hai Bunda, berjumpa lagi di Hari-Hari Mama Chan. Tada! Hari ini gue ada di kantornya teman gue, Bang RC atau Bang Ricky Konrad apa Konrad ya bacanya? Ntar deh makanya tanya. Nah tujuan gue kesini adalah Bang. Jadi kita mau ketemu Bang Ricky karena gue mau curhat kegalauan gue. Si Abi itu kan school from home. Tapi gue merasa kok dia kayaknya kurang paham ya sama pelajarannya ya. Dan nanti kedepannya tuh bakal gimana sih gitu kan. Nah secara Bang Ricky itu emang suka memberikan motivasi. Dan kemarin di YouTube-nya dia juga gue sempet nanya banyak hal sama dia. Nah sekarang juga sama deh, gue mau nanya-nanya lagi. Yuk kita langsung aja cus. Kita ke kantornya. Sekarang mau ketemu dulu sama manajernya, apa creative director, apa LC lah. Biasa gue kagak tahu kerjanya apa. Yuk cus. Tak, yuhu, Mikum, siapa di mana password? Nah, ini dia udah ditungguin. Nah, lu nginjek mulu dah, ini pas gua keplak dah. Jadi Bun Beb. Sih lama banget. Apa? Lama banget. Kemana Lama. aja? Udah gue tungguin dari tadi di sini nih. Sampai Dari lumutan duduk di sini. Jadi ini adalah kreatif direkturnya Bang LC. Bang LC, maksudnya dia LC-nya Bang RC. Langsung aja deh, namanya Mas Yudo ya Bun Beb ini. Mau curhat ya? Mau curhat Ya, gue. ya, Bang RC. Jadi ini kantornya Bang. Capek Bu. 4 lantai kita ya. Gimana kalau take ulang? Enggak. Ampun Bun, ampun. Yuk Lumayan. langsung. Buka masker sebentar. Oke. Kurang pelatihan. Jadi kita baru latihan nih, belum tag beneran. Baru latihan ini. Ayo, Ya. masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dia Bang RC-nya. Hai Bang, lo kok lari? Lari. Lu gua mau curhatin malah lari. Oke, Bang RC-nya. Hai Bun Oke. Beb, jadi ini dia Bang RC. Halo. Lanjut ya. Iya, jadi Bang RC ini kemarin kita udah bikin Ya, dadah. Mau makan dadah, dulu? dadah. Jadi inilah dia Bang RC, sosok yang Masuk. makasih Bang, sungguh inspiratif dan ini kita acak-acak kantor ya. Oke. Ada. Kenapa tuh? Hai ketusyuk Bang, ketusyuk. Hai Bang, apa kabar Bang? Baik, lo gimana kabar? Gue baik, tapi nggak baik, tapi berusaha baik Bang. Berat tuh ya? Berat banget Bang. Berat. BTW ini boleh lepas kali ya Bang ya? Boleh. Karena kan udah social Boleh. distancing dan Kita udah ini- cukup social distancing. Iya, ada hand zzzz. Nah, nih buat lo juga nih biar lo steril Bun. Bang, tanya dong Bang. Ini kan gue tuh lagi banyak masalah nih Bang. Ya Bun Beb, BTW, Bang Ricky ini itu tuh yang kemarin gue ada di YouTube-nya dia. Nah, kalau edisi kemarin gue curhatan orang gue curhatin ke dia ya kan, karena gue nggak bisa jawabnya gitu. Nah, Iya. kalau kali ini gue yang mau curhat sama lu nih Bang. Ini lo yang curhat ya? Iya, Oke. gue yang curhat Bang gitu. Terus yang menjadi kegalauan gue Bang belakangan ini adalah anak gue nih Bang. Kenapa anak lo? Ada lah Bang. Anak lo? Anak gue dari bapak yang pertama, ya sekarang juga masih yang itu maksudnya. Oh, iya. Dari Syahari. Pokoknya dari bapak yang pertama nah, ya? itu Iya, Bang iya. cakep. Nah anak gue ini kan mulai school from home kan Bang. Iya. Dimana semua yang tadinya dilakukan di sekolah, Iya. tiba-tiba jebret di rumah. Iya, Dari iya. mulai matematik, sains, tuh bahasa Mandarin, semuanya di rumah tuh Bang. Iya. Gue sih berusaha ya ngajarin. Maksudnya gue kadang-kadang ada di situ, kadang-kadang ada sambil meeting, tapi di situ juga kadang-kadang gue pergi. Nah cuman belakangan gue perhatiin dia tuh sebenarnya kagak nyerap banget Bang. Kayak pelajaran itu gue tanya balik, kadang tahu, kadang enggak gitu kan Bang. Jadi gue tuh bingungnya adalah nih anak kedepannya gimana nih gitu. Madesu lah ini ya. Madesu menurut gue Iya, madesu iya. gitu kan. Apalagi kan sekarang eranya digital, di mana sekolah balik offline kayak zaman kita dulu. Iya, dulu. Kita seumuran ya? Gue gak merasa Itu- lebih tua dari lo ya? Lagi kaku. Nah itu kan kayak masih akan lama banget ya Bang, kayaknya belum lah si sekolah offline itu. Nah menurut lu gimana sih Bang kita sebagai orang tua di Iya. era digital parenting ini Iya. gitu Bang, gimana Bang menurut lu? Jadi kalau lo bilang sekarang anak-anak sekarang ini kayaknya nggak bisa matematika deh, kayaknya lo nggak Iya. ngerti ya kan gitu kan? Mhm. Itu mungkin menurut lo yang salah.
ya kan? Karena dunianya udah berubah. Berubah gimana bang? Mungkin sudah berubah gitu. Orang-orang tua sekarang atau mungkin yang di dunia edukasi sekarang, guru-guru dia masih ngajarin. Gue melihat sendiri juga, anak gue juga punya anak ya kan. Lu umur berapa bang anak lo? Anak gue yang paling gede kelas 2 SMP berapa tuh? 13, 14 lah ya. Iya. Udah mau pacaran lah pokoknya. Ya kan, udah BG tuh kayak tuh. Yang kedua kelas 3 SD. Nah, sama tuh kan, seumuran tuh. SD, Ya kan bener. kira-kira 8 tahun. Nah, gue juga ngelihat, gue gerah juga ya ngeliatin di mana guru-guru sekarang itu juga mungkin ngajarin masih model dulu. Yang ngajarin bahasa Inggris tuh kayaknya rumit banget. Ya kan, padahal anak gue udah nonton YouTube. Padahal anak gue udah bisa bahasa Inggris, tau gak? Itu anak gue kalau misalnya main sama berdua nih Bang Ade, dia main YouTube, dua-duanya satu dengan device-nya, yang satu dengan device yang lain gitu kan, berdua main, itu ngomong bahasa Inggris tau lo. Di mana dulu ingat gak dulu kita les dia gitu kan? Gue tuh pertama kali dapat bahasa Inggris tuh kayak SD kelas 6 gitu deh. Iya, terus dari sekolah. Lu ngeles apa dulu? Lia. Bener kan Lia kan juga sama sama gue kan? Iya. Iya, sama apa ya bahasa Inggris ya? Iya Apaan kan? sih Bun bahasa Inggris dulu? IF. Ya, iya. Iya kan? Enggak di Sarah nggak Lu di- ada level-levelnya gitu. Oh, iya, ada, Sampai ada. berapa tahun lu Ada, bisa advance ada. 4, lu lulus, baru lu bahasa Inggrisnya Iya. nggak sekeren anak gue sekarang. Iya. Yang ngomong bener gitu, gue juga masih suka salah-salah kalau oke. ngomong. So, buat gue mungkin ya dari pendidikannya, karena kan kita sebagai orang tua juga ngelihatnya, kayaknya kalau dia nggak tahu persamaan kuadrat, Iya. iya nggak sih? Iya. Mungkin persamaan kuadrat udah nggak sepenting itu kali. Iya kan? Gue bisa jadi Tahu loh, men. juga videografer anaknya usia berapa Bun? 8. 8. Iya kan? Kelas 3 juga berarti ya? Iya, lu ngapain belajar bahasa Indonesia atau belajar sejarah Bhinneka Tunggal Ika sampai 1 tahun penuh gitu? Iya. Ya, mungkin nggak sepenting itu juga mungkin ya. Jadi antara guru kurikulumnya, terus orang tua akhirnya menjudge, oh dia tidak belajar seperti gua, berarti dia lebih bodoh dari gua. Mungkin nggak juga sih. Kitanya oke. mungkin yang harus menyesuaikan. Mungkin otak kita yang kelamaan udah usah. Nah, tapi lu punya ketakutan kayak gue gitu nggak? Nanti dia bertahan kagak nih di masa depannya dia? Ada. Oke. Ya, gue justru ada. Nah, Ya lu kan? menyikapinya gimana tuh Bang? Apalagi kan sekarang ibaratnya kita digital dan percepatan digital. Gue ngerasa tahun lalu tuh kita gara-gara ada pandemi ini Iya. dipaksa semuanya online gitu, Iya, percepatan iya, jadinya. iya. Nah, lu gimana tuh Bang menyikapinya? Gue sadar bahwa dunia sekarang udah berubah. Oke. Oke, gue sadar ya. Gue contohin selain anak ya, selain anak gue contohin misalnya dulu lu nonton film lu di bioskop men. Yoi, ciuman. S1 yang gue. Iya kan? Kita ciumannya di bioskop gitu. Iya lah. Iya, buat Titanic. apa lagi? Filmnya waktu itu Titanic. Di Kalau Titanic. kamu masih nonton lah. Iya kan? Iya. Nah itu dulu kita, sekarang enggak loh. Lu nonton, Aha. ya kan lu nonton udah di Netflix. Iya benar. Ya itu berarti udah ada perubahan ya Oke. dari dunia itu. Terus kita juga di bisnis. Dulu lu bisnis jualan toko tuh buka toko di Iya, Tanah betul. Abang di mana TC sekarang gitu, iya, Facebook benar. online toko Iya. beb apa sih? Lu pernah lihat nggak? Ini beb murah kainnya. Iya. Iya kan bajunya ini bagus loh beb, ya kan? Dan IG live-nya kayak jalan gitu yang kayak ini bahannya bagus loh segala macam. Iya kan? Iya. Nah itu memang dunia berubah. Gue Oke. sadar udah berubah. Nah begitu gue sadar udah berubah berarti gue juga pendekatannya harus berubah dong. Iya dong. Jadi pertama lu sadar dulu, jangan didinai dulu. Iya. Kalau Jangan pokoknya juga dunia- merasa so tahu dan lu nggak mau berubah. Oke. Jadi buat gue orang-orang yang nggak mau sadar perubahan sekarang itu udah terjadi, come on, itu udah dipaksa lagi dengan kedatangan si pandemi. Oke. Ya kan, ketika lu nggak mau berubah, lu kayak orang yang lu ngeliatin orang kuno, tau gak lu yang kayak Iya. yang zaman sekarang tuh masih masih pakai pager misalnya, iya kan? Masih Lu naik hah? Lu ngeliat iya kan lu apa? Naik burak gue dulu, turting nurar gue. Ya kan, lu kalau masih pengen mempertahankan budaya itu ya berarti lu kuno banget nih. Oh. Nah kalau oke. lu, jadi cara sikapin gue gimana? Oke, dunia udah berubah. Oke. Jadi pendekatan gue harus berubah. Penting buat kita itu sehingga kita benar-benar bisa ngerti ini anak-anak ini sukanya apa. Oh yang ke depan tuh gimana, yang bisa dikembangin tuh apa, ya kan? Oke. Oh sekarang lu bisa, kalau dulu jadi guru kan pilihan Hah? atau jadi pemusik gitu misalnya. Iya. Anak gua suka main gitar mah, Ah, aku suka main gitar mah. Mau jadi apa kamu main musik? Hah? Iya. Masuk kamar. Masuk kamar, ya kan? Dan yang lu tahu adalah pattern yang lu tahu, lu harus bisa matematika, fisika, Iya, kimia, bener. biologi, IPS, sejarah. Nilainya 7, kalau 6 lu udah bego. Iya Mati lu. benar. Iya kan? Iya. Nah kalau sekarang orang enggak, mungkin nggak begitu gitu loh. Sekarang udah Iya, berubah, orang iya, bisa main gitar juga bisa. Malah gue bilang orang cuman dia gue pernah lihat TikToknya tuh men gila
dia ngasih tahu cara gunain fotografer videografi pakai iPhone. Yang that small, that niche gitu, sesempit itu, terus dia bikin course menggunakan iPhone videografi. Terus course-nya harga 600.000, terus yang beli 1.600 juta dong. Oke, so the things you wanna say is ilmu bisa dapat dari mana aja. Jadi mungkin ibu bapak, bun beb di sini jangan khawatir ketika misalnya tidak perform di formal school, benar nggak bang? Iya. Oke, nah kalau kita jadi sebagai orang tua nih bang, cara cari referensi begitu tuh dari mana tuh? Karena kan kadang-kadang gue aja jujur ya, kayak tadi nih sebelum ini kita ngobrol apa di game-gamean tuh? Oh iya, game-gamean. Discord, ya, Roblox. Nah itu kan aku kan nggak tahu tuh, dan aku yakin banyak bun beb di sini juga yang nggak tahu. Gue buat cari tahu tren tuh dari mana sih infonya. Secara kita ibu-ibu akan bergaul sama ibu-ibu juga yang kurang lebih pengetahuannya skopnya ya mirip-mirip gitu. Wah ketawa, beb dia ketahuan kita beb, gimana nih? Lu cuma dengan lingkungan, lu seru sendiri, dan lu kayak nggak ngeliat yang lain gitu kan? Sebenarnya antara nggak ngeliat atau memang tidak ada jalan ke situ. Gitu. Nah dari kalau Bang RC sarannya gimana nih Bang? Biar kita buat ibu-ibu juga tetap bisa keep up dengan dunia luar. Ya, gua kasih tipsnya. Itu pertama lu harus accept dulu dia berubah. Oh, sama tadi dikasih tips. Iya kan? Lu belum mulai ngikutin itu. Satu yang bisa lu lakukan ketika lu coba mendalami itu, ya lu coba main kek. Ya kan, lu coba ngelihat YouTube yang dia tonton, lu coba ngelihat kenapa deh kau senang kali. Gue Batak ngomongnya gitu. Terus gue Sunda praktekinnya harus gitu juga ya. Iya, kenapa deh kau senang kali beli itu, kok bahagia kali dirimu ini. Jadi gue kasih pilihan dia, misalnya beli mainan yang Lego atau apa itu nggak interesting buat dia. Oke. Yang interesting buat dia adalah menghias avatarnya. Kita ngedalamin juga, plus jadi kita tahu value-nya dia saat ini tuh apa sih yang buat dia value-nya tinggi gitu. Iya. Yang menurut kita apose tadi istilahnya ya. Apose gitu ya. Kurang ini bang, material dikit ya bang. Ya kan, yang menurut lo kayak gitu. Nah jadi kata lu harus dalemin dia, lu harus dalemin dia. Ibu-ibu terutama, buat gue ya parenting, buat gue mendidik anak tuh nomor satu ibunya nih, emaknya nih. Ya kan, nah ibu-ibu kalau lu nggak mau belajar apa ini yang dia lihat, lu tau nggak subscribe channel PewDiePie? Gue enggak. Gila loh, itu parah kan? Apa sih itu? Bipli. PewDiePie nggak tahu. Udah PewDiePie nggak tahu tuh itu. Itu the biggest YouTuber in the world gitu loh. Lu tau nggak, the biggest YouTuber in the world? Oh my god. YouTube masak gue. Ya kan? Nah dia di channel PewDiePie, dia rela bayar, terus dia dapat seperti jadi duitnya tuh tambah, terus dia bisa send stiker, and dia happy about it. Wow, gua terus kalau PewDiePie-nya bukan ya. Terus bang. Nah, jadi kalau misalnya lu udah ngerti, lu dalamin, daripada lu bilang, jangan begitu, kamu harus belajar matematika. Iya, gue begitu. Ayo udahan dulu belajar sama mama. Gitu. Itu sinetron. Jadi kayak harusnya lagi kameranya zoom ke gitu. Ya kan, nah terus lu bisa cari cara-cara lain. Misalnya guru-guru juga ya, buat guru-guru yang di sini kan ada, lu juga menyampaikannya ke anak-anak dengan cara baru dong. Lu menyampaikan gini, jadi anak-anak 1 tambah 1 sama dengan 5, lu ngantuk. Ya kan, lu ngantuk banget lo. Lu sekarang ada gue lihat ya platform edutech gitu ya, kayak ada Cubis, ada platform macam. Gila dia nggak beneran lu. Wah anjir, parah ya, lu nggak tahu dia. Lu tau nggak ada platform yang bikin anak-anak tuh semangat untuk ngerjain soalnya, lu nggak tahu ya? Nah itu juga buat guru-guru tuh, itu harus lihat tuh platform-platform kayak gitu tuh. Gue yang kayak gitu cuma pakai link yang dikasih dari sekolah. Misalnya apa sih, quiz yang zuznya banyak. Quizzes. Nah itu. Nah ya, lu tahu, oke kan? Lu tahu kan? Namanya aja gue nggak inget tuh. Ya. Nah itu tuh dia perlu digerakkan di situ. Oh oke. Iya kan? Kalau zaman kita dulu enggak, lu ketemu guru matematika pokoknya digampar aja. Iya, ya kan? sama penggaris panjang tuh. Iya kan? Bener lu? Iya. Udah nggak ada lagi, nggak pakai. Oke. Berarti kita juga sebagai orang tua juga mesti sering research dan juga cari referensi kayak gitu ya. Iya, lu hidupi. Kayaknya di Google juga bisa ya. Mungkin fun way to learn math atau apa bisa, keywordnya. banyak. Banyak. Di YouTube lu cari nih, belajar matematika atau belajar bahasa Inggris. Belajar fisika, science buat SD. Banyak YouTuber baru yang ngajarin fisika in a fun way. Lu nggak pernah nyari itu ya? Gue nih
pokoknya apa sih itu namanya, history gue kalau nggak meme itu yang lucu-lucuan iklan 90s buat bahan gue Insta story, udah itu doang. Sama resep masak, gimana cara goreng ayam biar bumbunya udah. Yang lain nggak lo lihat ya kan. Tapi lo pengen anak lo maju ya. Nah itu dia. Gue yakin Bunbeb di sini juga banyak yang BM, tapi mungkin juga banyak mau. Oke. Nah, akhirnya gue merasa lebih pintar. Jadi kayak banyak mau bang, tapi juga kita khawatir. Kayak anyway kan gue juga sekarang tahu karena gue ngobrol sama lu gitu kan. Yang which is statusnya bukan ibu-ibu, yang mungkin referensinya juga beda. Di belakang lo kerjaan lo, hobi lo gitu kan. Jadi mungkin video ini juga berfaedah buat ibu-ibu yang kotaknya kecil kayak saya, tapi pengen memperluas kotak kita, ya kan? Nah, lu ngasih tahu cyberbullying tuh gimana? Kalau gue sih ngasih tahu ke anak gue yang gede ya, terutama yang 6 tahun ini, bahwa memang ada gitu that kind of thing. Jadi ketika itu terjadi sama kamu, ya kamu jangan kaget. Jadi gue nggak ngasih manis-manisnya. Ya benar. Gitu. Sama sih pendekatannya kayak gitu gue. Oke. Ya emang orang bilang begitu ya biarin aja bang. Tapi dia belum lebih jago. Orang anak gue tuh pernah tercetus kok ngomong. Tapi sekarang udah tercover ya. Kenapa nggak pamerin fotomu di Instagram? Aku kan jelek. Wah, menurut gue itu bahaya banget. Kamu tersindir juga dong ya bang ya? Jelek. Kamu kan anakku. Berarti aku bagaimana? Tapi actually gue ngomongnya begitu loh. Oh gitu. Bapakmu ini ganteng. Kau tahu bapakmu ganteng? Liatin. Wah, gue pamer gitu. Prestasi gue semuanya bodo amat ya. Ya kan? Oh iya. Oh iya, gue ganteng. Iya, lu pamer aja. Oh iya, sekarang dia udah mulai dia pede banget sekarang. Jadi dia bisa main piano, dia pamerin. Bukan pamerin dalam artian sombong ya, tapi lu harus show your skill, men. Kalau nggak orang lain nggak ada yang tahu. Iya, benar. Ya kan, gue merasa kalau misalnya lu nggak bisa, lu anak yang seumur kita juga sering begitu tuh. Ya kan, itu mainan anak muda lah. Ya nggak bener sih, apalagi umur 40. Enggak. 21,5. Ya kan, kadang-kadang kalau itu TikTok mainan anak muda banget. Gue main TikTok kok. Oh ya, macan-macan. Iya kan? Iya. Ya kan kayak gitu tuh anak-anak. Itu main anak muda, kita mah enggak, kita tetap sewa toko yang keren. Iya. Punya cabang di mana-mana. Ya, itu loh orang-orang tua yang mati sebentar lagi tuh. Bertahanlah sama kekunoan lo. Iya kan? Sumatera Utara tidak bohong. Iya, saya selalu ngomong gitu jadi ya. Enggak ya? Ya kan? Itu yang gue selalu bilang, enggak lah, dunia udah berubah, men. Lu umur 50, 60, 70, 80, apa 95, enggak apa-apa, lu harus berubah, sekarang udah berubah. Lu nggak akan bisa lagi cuma ngandelin lu nggak pamer, dan lu nggak bisa nyinyirin juga orang yang mau pamer. Kayak gue suka diomongin, emang lu ngerti hidup bang RC. Terus bang, ada nggak bidang yang lo arahin ke situ? Misalnya let's say gue ngarahin anak gue ke IT atau ke apalah itu, ke sains atau apapun itu. Gue yang penting gue yang penting ini, gue pengen lu pede. Oke. Ya kan, gue pengen lu pede dan gue pengen ngerjain apa yang lu suka. Lu ngerjain apa yang lu suka, so lu bisa menurut gue orang yang beruntung adalah orang yang memang menemukan passionnya sedini mungkin. Kalau di orang Sunda nggak ada passion. Atau ini, fashion. Passion for passion. Gue nggak lagi ngelayakin Sunda ya lu ya. Orang Sunda. Ya fashion ya. Passion for passion. Fashion. Nah itu, yang penting lu menemukan. Kalau lu semakin dini, ya itu banyak lah kita lihat lah orang-orang masih muda, atau udah making 100 juta, gila. Iya. Ya kan jualan online, ada yang kemarin yang terkenal tuh baru mbak-mbak gitu kan yang jualan imitasi itu nggak? Nah ya, itu. cincin. Nggak tahu. Gila. Padahal kerjaan gue digital agency. Iya. Dia Facebook online dia jualan bahan-bahan imitasi, terus dia jualan kayak gelang imitasi, yang tuh tiruan tas-tas Louis Vuitton versi KW, harga 30-40 ribu, itu dia omset 200 juta per day. Wow. Jualan Facebook online. Mbak, temenan dia sama aku mbak. Itu ada tuh. Nah jadi orang-orang muda ini, yang penting gue mau pastiin dia jangan nggak pede. Oke. Karena itu menurut gue semakin penting ya zaman sekarang ya. Gimana sih lu mesti ngomong di depan kamera dilihat berapa orang. Dia harus kuat tuh mentalnya tuh. Ada orang bilang sok tahu, lu jelek, hitam, sampah, songong, belagu, segala macam. Jangan pakai air mata bang. Ya kan? Enggak sih, gue bilang orang bilang gue hitam, gue bilang gue maco. Mamang comai. Ya kan, terserah, ya kan? Gue nggak pernah bermasalah sama itu sih, self esteem itu ya. Gue nggak mau anak gue kayak gitu. Terus abis itu gue mau
anak gue bilang gue mau jadi gamer developer. Oke. Apa tadi Bun, anak lo mau jadi atlet E-sport. e-sport? Yopi. Nah, eta e-sport. Jelasin bang. Ya, atlet e-sport, ya bener tuh kayak gitu ada Iya. lagi anak gue gamer developer. Wih gila gamer designer, wah macam profesi-profesi baru. Atlet e-sport tuh kayak atlet. Actually itu namanya kata utamanya atlet. Tapi di dunia elektronik. E-sport kan elektronik sport. Ada tuh game-game sport. Gitulah pokoknya lo tuh e-sport Kuliahnya gamenya apa elektro aja. tuh berarti Bang ya, teknik. Kuliah. Oke. Iya, semuanya elektro gitu. Terus mungkin latihannya lari gitu kan, ya, lari dari lapangan, ya kan, Atau ya kan, lari pemanasan, dari timur, SK. ya. Iya. Iya, oke. Gitu. Nah, berarti dengan dia melakukan apa yang dia suka, itu harus dapat dukungan dari teknologi dong pastinya Iya. untuk menyebarluaskan dia punya barang dagangan ya mulai ini. Encingnya gak keluar nih. Nah, Dia sih gue potong ya. Jadi anak-anak itu nggak perlu dukungan teknologi karena dia sudah lahir dengan teknologi. oh, betul. Jadi kita yang bilang itu dukungan teknologi enggak. Oh, Dia itu benar-benar zaman kita ya, Zaman kita kali ngomong ya, didukung iya. teknologi. Nah. Enggak. Dia dari lahir teknologi. Oh, oke. Udah Oke. jadi udah bareng dia. Udah bundling nempel tuh. dia. Ibarat beli HP dapat SIM card ya kan. Terus Iya. susah boncing wah. Iya. Nah, terus kalau gitu Bang, sejauh mana sih menurut Bang RC ini si teknologi itu dapat jadi apa ya, katalisator cuan kah atau apa gitu? Itu udah di badannya. Sekarang Oh, gue bilang itu oke. udah di badannya. So dia pasti the way he acts, Hah? cara dia bersikap, cara dia bergerak, cara dia belajar, cara dia bermain dan bersenang-senang, Hah? emang sudah embed sama teknologi pasti. Oh, oke. Dia generasi Z ya istilahnya ya. Iya, Lahir sekarang. ya, lahir udah dengan teknologi. Iya, betul. Kayak Oe ceplet Instastory kayak Iya, kongresi iya. ya anak aku lagi Iya itu kan kalau kita dulu ada namanya baby boomer, ada Iya, namanya betul, apa sekarang betul. sekarang Z kan, Iya. di mana orang-orang yang lahir sudah pakai teknologi. Saya juga dulu ada yang Z tuh, Maggie tapi. Maggie. Z. Maggie Z. Perlu aku nyanyiin? Iya. Oke. Tapi itu juga berarti, nah sebagai orang tua kita harus mengencourage dia buat explore lagi, atau menurut Bang RT ya sebenarnya dia udah akan, karena dia lahir di dalam teknologi. Iya. Apakah sebenarnya udah nature-nya dia akan tahu dari teman, misalnya dari mana? Dari Pasti. sendiri? Lu nature-nya dia. Oke. Kita masih perlu Kitanya nggak? yang nggak ngerti. Oke. Come on, kitanya yang nggak ngerti. Yaitu tadi lu gue bilang e-sport apa ya? Sport. Ya kan apa segala macam itu kitanya yang nggak ngerti. Lu misalnya gunain Zoom atau Google Meet, lu tanya anak lu lebih ngerti. Bagaimana iya, upload iya. foto, gambar ke Google Oh Drive. iya, Oh dia kemarin ngerti anak banget udah pasti. mulai banyak yang begitu tuh. Yang Iya. kayak mama nggak tahu kok, kamu tahu Kamu sih tahu bisa ya, gitu. lu akan excited ngertiin hal itu. Wow. Mungkin Keren dari banget. kita tinggal mengawasi aja kali Betul. ya Bang ya. Iya, Nah, yang- lu bentuk mengawasi lu gimana? Apakah durasi atau lo pantengin apa yang dia tonton atau Durasi gimana? ya. Nah, Maksudnya durasi durasi. menentukan prestasi. Kayak yang ini nih. Gue suka sensitif dengan kata-kata durasi. Bun mikir nanti boleh disorot ya Bun, nih ngeganggu banget ya mikir. Iya, gitu. Maksudnya durasi itu apa? Gue nggak ngerti. Maksudnya kayak dia berarti Bukan distraksi instan- selesai durasi ya. Dia terpapar dengan teknologi itu Iya. lo batasin berapa jam atau gimana biasanya? Iya, memang harus gue batasin. Oke. Itu pasti. Ah. Gue perlu menekankan disiplin. Nah Gua- itu tips lo gimana tuh buat hari ini langsung lu ke- lagi belajar, Ah. is belajar. Oh, Main, is oke. main. Oke. Gue harus bedain jelas clear batasannya. Ini lu lagi belajar ya. Nah. Jangan lu main sambil belajar, nggak ada. Main, Belajar oke. ya belajar. At the moment, Nah. lu lagi main lah. Belajar ya belajar. Terus abis itu gue pancing. Gue ngeliat ada anak gue nih suka dia main-mainin teknologi, gue pancing. Misalnya, lu coba dong bikin video lu. Ada yang mau. Oh ya udah, dia ngedit sendiri mancing. Itu mancing. Jadi gue langsang dia. Karena gue tahu, oh kayaknya dia suka kreatif, dia orangnya a bit kreatif. Oke. Oke, gue pancing. Akhirnya dia Oh, seneng. oke. Terus gue pancing self esteemnya, misalnya, lu lagi main piano, lu pamerin dong. Ya kan? Nah kebetulan gue YouTuber, dia datang ke sini, gue kasih mic, nyanyi dong. Apa bang itunya? YouTuber. YouTuber linknya kamu apa? Ricky Konrad TV, Ya, like, jangan lupa comment, di-follow. subscribe. Ay, sama apa? Join apa tadi tuh? Join membernya. Nah, join itu pokoknya. Ya Oke, kan? oke. Jadi itu mungkin kalau buat gua sebenarnya tuh kata-kata baru kita masih challenge karena biasanya gue membatasi dia dengan cara yang tadi itu yang pertama Iya. ngasih disiplin jadwal, tapi gua nggak pernah men-challenge. Nah, sekali. iya, Karena iya, menurut gue iya. ya itu udah segitu aja deh cukup gitu. Menurut tuh matematika, fisika, kimia, biologi dan Iya. itu yang penting. Nah itu enggak. Oke, kasih challenge. Oke. Kasih boleh, challenge. boleh. Oke, lu lihat tuh makanya ketika lu udah sepakat, lu sadar banyak dunia baru di sini, mulai lu lihat, oh iya ada ya orang kaya jadi ilustrator. Iya kan? Dia desain, teman gua dia ngedesain DC Comics atau DC Comics ya, Batman. Dia yang coloring gitu loh. Oh. Dia bisa
luar negeri, Iya, gitu. iya. Berarti teknologi ini juga menghapus batas. Iya dong, lu bisa orang Indonesia, lu kerja di Google Amerika bisa Iya, lu. benar. Nah itu lu challenge. Oh ya, lu suka kreatif, lu coba deh, lu kasih aplikasi, lu suruh dia cobain main-main pakai MacBook-nya atau pakai iPad-nya, atau pakai iPhone-nya, lu gambar-gambar. Oh iya, begini. Perkara device itu juga kalau orang yang umur gue biasa gini, aku mau dong bisa edit ini misalnya aku tapi device-nya butuh ini, anak kecil aja punya iPad gitu. Nah, ternyata kita juga bisa challenge yang kayak gitu ya, Bung Beb. Ini baru sih buat gue sih. Ini mungkin lu tunda sedikit beli tas baru atau apa, lu cicilan lah beli device buat dia supaya dia merangsang dia, memang dia merasa memiliki device, bertanggung jawab atas device-nya, terus dia bisa coba-coba menurut kebebasan keliaran dia aja gitu kan, itu kan penting tuh. Ini hal baru ya Bun Beb ya, karena gue sejujurnya pola parenting yang gue jalani sekarang ya tentunya masih ada sisaan dari orang tua zaman dulu dong gitu. Meskipun gue mencoba mempadu padankan sama era sekarang, ya tetap ada beberapa yang gue juga nggak tahu kayak tadi ternyata anak-anak bisa di challenge dan mungkin ketika challenge-nya itu dia merasa bisa fulfill happiness-nya itu kali ya. Lu hidup di satu dunia kan artinya? Bukan di dua dunia, ya kan? Benar amat. Ini lu kedengeran dong soalnya Bang tadi? Iya. Pertanyaan terakhir nih Bang buat penutup semuanya, ya kan. Nah, buat kita nih sekarang orang tua, kan pasti banyak nih manusia yang kayak gue. Banyak apa nggak sih? Pede banget gue. Maksudnya yang kita pengen mulai usaha dengan memanfaatkan teknologi misalnya. Nah, itu harus start dari mana sih Bang? Atau kita masih bisa nggak sih bersaing sama anak muda ini? Secara kan mereka udah paham bener tuh. Ini buat punya berarti ya? Buat orang tuanya. Ya, karena kita ibaratnya kita baru mau loncat nih, baru mau start. Gimana tuh Bang? Jadi kalau sekarang itu ada namanya kan, gue suka baca tentang passion ekonomi. Passion. Baju Bang, passion. Iya, passion. Bener, gue suka lupa tuh passion ya. Lu juga orang Sunda ya kan? Passion ngomongnya bener ya? Jawa, Pak. Oh Jawa lu ya? Ya kan, passion. Passion ekonomi itu. Artinya itu ada suatu shifting ya dari gig ekonomi ke passion. Apa bedanya? Passion ekonomi lu intinya adalah mencetak uang dari apa hobi lu, dari passion lu, dari hal-hal yang sederhana. Dan di dunia passion ekonomi ini semakin small group. Kayak misalnya dulu dunia media itu cuma TV, koran. Iya, cuma paling majalah. Iya, majalah, tabloid. Iya, itu tabloid bola. Ya, gua dulu bacanya tabloid bola. Iya. Pasti ada banget. Sekarang udah ada kan tabloid bola kan? Siapa yang beli koran bola tuh coba? Nova. Kalau Nova, iya benar. Gue dulu setiap Jumat ada tabloid bola tuh, ngebahas besok Liga Inggris. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Ya gue kan? cek and recheck. Nah dulu tuh pilihan misalnya lo mau lu kan di dunia digital agency tuh. Kalau lo digital tahu nggak Bang kepanjangannya? apa tuh? Digigit. Nggak buyar kan yang orang tahu ya. Oke. Nah ada buyar sedikit ya kan? Bener ya? Kenapa ya gitu ya? Langsung kepikiran gitu gua. Langsung ngeblank lo. Ngeblank gua. Berarti lu bener temennya dia lu ya? Iya bener loh. Oke, nah jadi kalau sekarang kayak misalnya dunia lo mau naikin exposure lo. Kalau dulu pilihan lu beriklan, berpromosi paling cuma 1 to 10 atau 20 company. Kalau sekarang kan ribuan, bahkan even jutaan kan, lo bisa ke selebgram apa segala macam. Iya, ada buzzer juga kan sekarang. Ada buzzer, ada segala macam itu. Nah, so bagaimana lo memulai? Ya mulai aja. Ingat ya, sekarang tuh borderless. Lo mau jualan apa? Jual diri. Lo jual diri aja, lo nggak perlu tempat gitu kan. Lo langsung main apa tadi? Bigo. Jadi lo mulai aja. Yang perlu adalah lu nggak peduli omongan orang, lu pede, lu punya self esteem tinggi. Berarti Bigo gue lanjutannya di Bang. Lanjut aja nggak apa-apa. Gue udah mau udahan gue, tapi dimotivasi gini banget langsung. Nah cara memulai yang paling benar adalah nggak usah dengerin orang, pendapat orang, apapun apa kata orang. Nah buat yang udah umuran 40-50 gitu ya, buat moms yang udah 40-50 nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat buat gua. Ya kan, lu sekarang belum, let's say lu seorang desainer yang tadinya lu sekarang akhirnya kena layoff. Ya, banyak tuh kayak gitu pekerja. Ada beberapa begitulah. Ya kan, nah, lu bisa mulai start kayak misalnya apa lu punya experience kan? Lu sebagai seorang pekerja apapun profesi lu punya experience, lu bisa cerita. With the way you talk, the way you cara lu bercerita, itu nanti ada aja yang suka. Try it. Dan dari situ lu bisa making money. Lu bisa making money. Gua nggak harus bilang lo harus 100.000 influencer. Waduh,
influencer gue cuma 1000 follower, aduh, jadi lu sedih, Iya, kan kadang-kadang kita feeling down. iya kan, feeling down. Down mas, feeling down. Ya kan? Enggak, lu bikin aja, create. Oke. Create dan dengan konsistensi, dengan keyakinan, oke, gue mau berubah, dan banyak hal baru. Passion. Passion itu tadi ya. Kan tulisnya gitu ya. Passion. Itu dia Passion kan? makanan dong. Passion ekonomi. Iya, passion ekonomi ya. Berarti mungkin kita juga bisa Google tentang si passion ekonomi itu dan Yoi. akan keluar banyak artikel ya Bun Beb. Betul. Jadi intinya mulai aja dulu Mulai dan aja jangan dulu. dengerin Omongan orang. yes, karena Iya kan? bisik-bisik tetangga. Iya, bisik-bisik Kini tetangga. mulai terdengar selalu di telinga hingga manusia. Gak enak kalau nggak selesai satu bait gitu loh Bang. Oke, Gantung perasaannya terima ya. kasih ya Bang RC. Hari ini akhirnya gue tercerahkan juga. Tadi gue datang ke sini soalnya agak mumet tuh Bang. Karena gue tadi pagi cerita ke Mbak yang ini lagi nge-shopping kita nih. Gue abis teriak sama anak gue gara-gara gue stres. Kenapa gue stres? Karena gue merasa anak gue nanti ke depannya gimana. Jadi sebenarnya tuh stresnya tuh diri gue gitu. Akhirnya gue curhatin ke lo dan udah dapet beberapa poin-poin. Kalau yang nyantol banget buat gue itu ya si challenge itu sih, itu yang tidak pernah gue lakukan selama ini. Nanti Abi siap-siap ya Mama challenge di rumah. Thank you ya Bang RC, Bun Thank you, Beb, Mama jangan lupa Chan. juga follow YouTube-nya Bang RC, Ricky Konrad, Ekon. Konrad ya Bun Beb, jangan kon-kon yang lain ya. Like saya jangan mic yang ini kan. Bun disorot Bun, maaf Bun biar pada lihat. Nih, ini yang bikin gua gak konsen. Masa ada benda kayak gini lagi syuting? Pusing gak? Oke, terima kasih. Nanti kita berjumpa di hari-hari Mama Chan berikutnya dengan tema yang pastinya menarik. Terima kasih Bun Beb. Thank you ya Bang. Thank you. Bye-bye. Bye.